Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan mulai pembelajaran listrik dinamis, melanjutkan materi di minggu lalu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami pemasangan alat ukur pada ampermeter dan voltmeter, serta operasi hitung pada kuat arus listrik beda potensial dan hukum ohm, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi hambatan listrik pada suatu benda. Hari ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah alat ukur. Sudah seperti minggu lalu, sudah saya jelaskan. Alat ukur ada dua, yang kita pelajari hari ini adalah ampermeter dan voltmeter. Kemudian contoh soal, tolong nanti diperhatikan dan dicatat latihan-latihan soal, karena ini sangat penting. Kemudian yang ketiga, hambatan pada penghantar. Yang pertama ada ampermeter. Nah, di sini sudah ada gambar ampermeter, berfungsi untuk mengukur besarnya arus listrik dan dipasang secara seri dalam suatu rangkaian. Jadi, gambar di sini sudah terlihat ada satu baterai yang dipasang secara seri dan dihubungkan dengan lampu dan ampermeter. Dalam rangkaian, ampermeter biasanya dilambangkan dengan simbol huruf besar A, huruf A besar, maaf. Nah, seperti yang ada di gambar di layar ya. Selanjutnya ada voltmeter, di sini juga sama, yang membedakan hanyalah cara pemasangannya. Kalau tadi ampermeter secara seri, kalau voltmeter secara paralel. Ya, ini juga sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya ya. Di sini ada 3 baterai yang disusun secara bertumpuk atau bertingkat. Ini dinamakan secara paralel ya, disusun secara paralel. Kemudian dihubungkan dengan voltmeter. Berfungsi untuk mengukur besarnya tegangan dalam rangkaian listrik dan dipasang secara paralel. Lambangnya itu huruf V besar. Kali ini saya akan menjelaskan tentang listrik dinamis, yaitu muatan listrik, operasi hitung dari muatan listrik. Yang kita lihat dari video sebelumnya, untuk muatan listrik atau Q, itu rumusnya adalah I dikali T. Atau kalau dibuat segitiga, maka Q di atas, ini I, dan ini T. Sudah ada penjelasannya di video sebelumnya ya, atau di YouTube saya. Nah, yang diketahui dari soal ini, untuk menulis diketahui, silahkan cari angka terlebih dahulu. Di sini ada 2 angka, jadi kita bisa nulis diketahui. Ya, yang diketahui di sini pertama ada angka 1,25 ampere dan ada angka 8 menit. Apa ini 1,25 ampere? Ini adalah sebuah baterai menghasilkan arus. Arus itu I. Ya, kita juga bisa tahu dari satuannya. Satuannya adalah ampere. Kemudian 8 menit itu adalah T, waktu. Tetapi di sini menit. Jadi kita harus mengubahnya ke dalam detik. Diubah ke detik. 1 menit berapa detik? Ya, 60, berarti 8 dikali 60 sama dengan 480 sekon atau 480 detik. Kalau sudah, sekarang yang ditanya adalah banyaknya muatan listrik yang dialiri selama 8 menit. Yang ditanya adalah berapa banyak muatan listrik. Itu adalah Q. Maka menjawabnya Q sama dengan I dikali T. Maka I-nya 1,25A dikali dengan berapa T-nya tadi? 480 sekon. Ini sudah diubah ke detik ya. Jadi jangan lupa untuk mengubah ke detik. Kalau sudah, sekarang kita hitung berapakah 1,25 dikali dengan 480. Ya, hasilnya adalah 600. 600 apa di sini? Satuannya adalah C. Apa ini C? Coulomb. Ya. Untuk rumus ini bisa dibolak-balik ya.
Jadi, jika yang ditanya I, maka I-nya ditutup, Q dibagi T. Atau sebaliknya, jika yang ditanya T, maka Q dibagi I. Sudah lumayan paham, kita lanjut ke soal kedua. Ini adalah soal kedua. Yang diketahui adalah angkanya, ini angka 75, di sini ada angka 900. Jadi 75C, apa ini 75C? Q, kolom ya, muatan. Kemudian di sini ada angka 900 Joule. Apa ini Joule? Energi. Ya, energi di sini adalah W. Yang ditanya adalah beda potensial. Maka yang ditanya adalah V. Nah, rumus V di materi sebelumnya, karena di sini ada kolom dan ada joule, maka ini pasti hubungannya dengan energi. Jadi kalau energi itu V sama dengan W per Q. Ya, atau jika dibuat segitiga, maka di atas W ini V dan ini Q. Sekarang V, apa yang V? W dibagi Q. W-nya 900 Joule, Q-nya 75 kolom. Berapakah hasilnya? Ya, 900 dibagi dengan 75. 12. 12 apa? 12 volt. Ini satuan untuk beda potensial, ya. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Sama, menuliskan dulu diketahui. Kemudian kita lihat angkanya, kita lingkari, ada 2 angka. Yang pertama ada angka 12 volt. Kalau satuannya volt, berarti ini adalah V atau beda potensial. Kemudian ada 40 mA. A, ampere, itu satuan dari I. Nah, karena di sini masih dalam miliampere, maka kita harus mengubahnya ke dalam ampere. Bagaimana? Ya, 40 kalau diubah ke mili, maka dibagi 1000. Jadi dibagi 1000. Nih. Sama dengan 4 kali 10 min 2. Atau sama saja dengan 0,04 ampere. Ini yang kita pakai ya. Nah, kemudian yang ditanya adalah, apa yang ditanya? Maka besar hambatan, yang ditanya adalah R. Jadi kalau kalian menemukan soal ada hambatan, kemudian ada beda potensial, ada kuat arus, ini adalah hukum Ohm. Ya, jadi kalau menemukan 3 ini dinamakan dengan hukum Ohm. Ya, jadi kalau menemukan beda potensial, kuat arus, dan hambatan. Sekarang kita kembali ke rumus. Rumusnya adalah VIR ya. Rumusnya adalah VIR. I dikali R. Atau kalau dibuat segitiga, maka yang di atas adalah V, ini I, dan ini R. Karena R yang ditanya, ini ya yang ditanya, berarti R sama dengan V per I. V-nya berapa tadi? 12, I-nya 0,04. Berapakah 12 dibagi 0,04? Ya, bisa dihitung juga ya di rumah. 300. Apa satuannya? Karena ditanya R, maka satuannya adalah Ohm. Ini adalah lambang Ohm ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Selanjutnya adalah daya penghantar suatu bahan. Ini sudah pernah dibahas ketika SD ataupun ketika kelas 7 atau kelas 8. Di sini ada 3 bahan yang sudah sering kita dengar. Yang pertama ada konduktor, ada isolator, dan yang terakhir ada semikonduktor. Konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Jadi, listrik itu bisa menghantarkan dari satu benda ke benda lain itu dengan
perantara konduktor atau bahan yang bagus. Contohnya, logam besi, tembaga, karbon, air, dan makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada isolator. Ini tidak dapat menghantarkan listrik, jadi tidak akan tersengat listrik jika memegang benda tersebut. Contohnya ada kayu, karet, kaca, kertas, dan plastik. Yang terakhir ada semikonduktor. Di sini berada di tengah-tengah karena dia mempunyai sifat antara konduktor dan isolator. Dia bisa menghantarkan tapi dengan daya yang kecil, tetapi juga tidak bisa mengalirkan listrik. Contohnya ada dua, silikon dengan germanium. Selanjutnya hambatan penghantar. Di sini ada rumus yang harus kalian ketahui. Setelah ini saya akan membantu dengan memberikan contoh soal. R sama dengan rho dikali L dibagi A. Keterangannya, R itu adalah hambatan dengan satuan ohm, kemudian rho itu adalah hambatan jenis, L adalah panjang penghantar, dan A luas penampang. Hambatan suatu penghantar itu sebanding dengan panjang penghantar dan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Itu pengertian dari hambatan suatu penghantar. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan, jadi pada suatu aliran listrik itu juga akan mengalami hambatan, terdapat hambatan. Faktor-faktornya adalah satu, panjangnya kawat. Semakin panjang kawat, aliran listriknya juga bisa menghambat ya. Kemudian temperatur, luas penampang, dan jenis kawat. Kita mulai membahas soal tentang hambatan penghantar ya. Jadi di sini seperti biasa menuliskan diketahui dulu. Diketahui di sini ada angka, jadi kita harus mencari dulu angka saja, kita lingkari angka-angkanya, kemudian baru tulis diketahui. Ada 3 angka di sini. Yang pertama ada 9,6 ohm, yang kedua ada 0,016 ohm milimeter persegi per meter, dan yang terakhir ada panjang, itu 300 meter. Jadi kalau kalian menemukan satuan seperti ini namanya ohm. Ohm ya. Ini adalah R. Kemudian di sini hambatan jenis. Nih, hambatan jenisnya 0,016, 0,016. Kalau ada kata-kata jenis itu sudah pasti rho ya. Ini dibacanya rho. Kemudian di sini 300 meter. Meter ini sudah pasti panjang ya. Panjang itu L. Kita akan ingat rumus sebelumnya. Jadi rumusnya tadi adalah R sama dengan rho dikali L per A. Kalau kita buat perpanjangan, jadi rumus perpanjangannya R dikali A sama dengan rho dikali L. Nah, ini yang lebih mudah untuk digunakan. Sekarang kita kembali ke soal. Apa yang ditanya? Di sini yang dikatanya adalah maka luas penampang. Nah, luas penampang di sini adalah A. Jadi yang ditanya A. Sekarang jawab dengan rumus A sama dengan. Jadi kalau mencari A, ini A-nya ditutup pakai tangan kalian. Yang sendirian siapa? R yang sendirian. Maka yang sebelahnya ini kita tulis dulu. Rho dikali L per yang sendirian tadi kita taruh bawah R. Kemudian kita masukkan angkanya. Di sini angkanya adalah 0,016 ohm milimeter persegi per meter dikali dengan L 300. Ini 300-nya apa? Meter. Dibagi 9,6 ohm. Nah, kenapa kita tulis satuannya? Biar mudah untuk mencoret-coret ya. Ini ohm ini bisa kita coret ya satuannya. Nah, jadi sekarang tinggal yang atas. Kita selesaikan dulu yang ada di atas ini. Kita selesaikan. Ya. Di sini 0,016 itu sama saja dengan 16 per 1000 milimeter persegi per meter ya. Ya, ini per meter.
dikali dengan 300 meter. Maka ini satuan kita coret. Nah, di sini kita coret angka 0 ya. Ya, jadi sisanya 16 kali 3 per 10. Di sini jadi sisanya adalah 16 kali 3. 16 kali 3 berapa ini? 16 dikali 3 48 mm persegi per 10. Kalau sudah, barulah kita bagi dengan ini 9,6 ya. Dibagi, ini naik ke atas, naik ke sini, dibagi 96 per 10 ya. Jadi ini sudah, sekarang bisa kita ubah sini ya. Kita lanjut, 48 per 10, ini 48 mm ya. Karena ini pembagian, bisa kita jadikan perkalian dengan syarat dibalik. Ini dibalik, jadi 10 per 96 bisa dicoret. Maka ini juga bisa dicoret. Berapa di sini? 2. Di sini 1. Jadi sisanya adalah 1 per 2 mm persegi, atau sama saja dengan 0,5 mm persegi. Jadi satuan luas alas itu adalah mm, milimeter persegi. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga yang saya berikan bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk dicatat di buku catatan. Saya akhiri pelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.